Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah NPOT ingin mempresentasikan rencana usaha yang kami buat, yaitu Geriatric Daycare Center dengan nama My Elder Care. Perkenalkan, saya Parastika Negara dan bersama anggota kelompok yang lain ada Gracela Evindonta Pelawi, Muhammad Rafli Indra Wijaya, Nadia Sri Maulidanur, Salsabila Al-Qadir, dan Cindy Zuhra Kamila dan Tri Cahya Pengta. Pertama, kami pengen menjelaskan dulu apa sih itu My LD Care. My LD Care merupakan bentuk pelayanan penitipan lansia yang berfokus pada bidang geriatrik, lansia dengan atau tanpa gangguan fisik dan mental. Dan selanjutnya kami pengen membahas dari latar belakang My LD Care sendiri. Jadi itu kenapa sih latar belakang My LD Care terbentuk? Jadi itu saat ini kan banyak orang tua yang mengalami kesepian saat ditinggal anaknya untuk bekerja dan cucunya untuk sekolah, sehingga tuh mereka tidak mempunyai teman untuk bercerita, ditambah lagi semakin lemahnya kemampuan mereka untuk melakukan suatu aktivitas secara mandiri, sehingga menambah kecemasan dari anaknya saat meninggalkan mereka sendiri. Untuk itu, My LD Care hadir untuk memberikan solusi bagi para lansia dan anaknya saat tidak bisa menemani dan menjaganya di rumah, dibanding menitipkan ke panti jompo yang terkesan seperti membuang. Maka My LD Care kami menawarkan pelayanan daycare bagi para lansia dengan memiliki konsep My LD Care kami juga didesain untuk lansia yang membutuhkan aktivitas bagi mereka yang kesepian. Di daycare kami, para lansia itu dapat bersosialisasi sekaligus menerima pengawasan dan bantuan, terutama bagi para lansia yang kesulitan dalam melakukan ADL atau tidak bisa ditinggal saat di rumahnya sendirian. Visi dari My Elder Care adalah menjadikan daycare My Elder Care menjadi rumah kedua bagi para lansia dengan mengedepankan pelayanan yang optimal serta kekeluargaan. My Elder Care juga memiliki misi untuk memberikan pengasuhan dan pendampingan bagi lansia yang membutuhkan bantuan atau pengawasan sepanjang hari, menawarkan bantuan kepada anggota keluarga dan pengasuh, memungkinkan mereka untuk pergi bekerja atau melakukan kesibukan lainnya dengan rasa tenang bahwa orang tua mereka dirawat dengan baik dan aman. Menjadikan daycare rumah kedua bagi para lansia dan membangun kekeluargaan antara terapis juga para lansia. My Elder Care memiliki beberapa program, yaitu rekreasi setiap 1 bulan sekali, kemudian mengadakan senam pagi atau sore, mengadakan kegiatan leisure seperti kelas merajut, kelas menjahit, kelas bernyanyi, kelas bercocok tanam, dan kelas memasak. Kemudian juga memiliki program terapi fisik, terapi mental, konseling, seminar kesehatan, medical check-up rutin tiap bulan, dan juga perayaan hari libur dan hari ulang tahun bagi para lansia. Untuk jam operasional My Elder Care dimulai dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Nah, untuk fasilitas yang ada di My Elder Care, yang pertama itu ada makan pagi, siang, dan malam. Yang kedua, ruang tunggu, ada kamar tidur yang nyaman, lalu ada kantin buat
keluarga dari pasien lansia, ada juga lapangan outdoor, ada pendingin udara di setiap ruangan, aula sebagai tempat program terapi, ada juga ruang ibadah, ada toilet duduk yang dilengkapi dengan railing, ada juga toilet disabilitas, snack time, tempat terapi fisik, fasilitas antar jemput, taman, dan My Elder Care dilengkapi dengan kamera CCTV. Nah, My Elder Care itu mempunyai target pasar, yaitu lansia dengan tingkat ekonomi yang ke atas, baik mempunyai gangguan fisik maupun tidak. Nah, objek yang menjadi perhatian khususnya itu yaitu keluarga perkotaan yang cenderung sibuk dalam memenuhi kebutuhan. Waktunya itu lebih banyak digunakan untuk mendapatkan pendapatan sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjaga orang tuanya. Strategi periklanan kami itu ada beberapa cara. Yang pertama lewat sosial media seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Lalu ada contact person-nya, ada brosur, pamflet, stand promo, seminar, workshop, dan sosialisasi. Selanjutnya itu ada struktur organisasi usaha. Yang pertama itu ada direktur, manajer pelayanan publik, manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, manajer marketing, staf quality control, administrasi, resepsionis, okupasi terapi, serta psikolog. Selanjutnya ada aspek usaha. Aspek usaha itu ada kekuatan atau potensi sumber daya. Yang pertama itu, atau manusia adalah dibutuhkan sebagai pekerja. Potensi pada aspek sumber daya ini seperti okupasi terapi, perawat, psikolog, yang mengerti tentang lansia. Yang kedua itu, ada money atau uang adalah modal untuk usaha. Yang dibutuhkan untuk membeli sumber daya kebutuhan yang dapat diperoleh dari tabungan masing-masing pendiri, sukarelawan, ataupun dari investor. Selanjutnya ada material atau fisik seperti alat-alat terapi, kendaraan untuk jasa antar jemput, alat-alat untuk leisure, dan peralatan pendukung lainnya. Selanjutnya ada mesin, alat yang memudahkan dan membantu untuk keperluan lansia. Contohnya itu seperti alat medical check-up, tensi, dan lainnya. Dan selanjutnya itu ada market atau pasar, kelompok konsumen yang dituju. Selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan itu yang pertama, daycare masih sangat baru di Indonesia. Akan butuh strategi pemasaran yang maksimal untuk memperkenalkan daycare ini ke publik. Yang kedua, belum dikenal masyarakat umum. Karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang lansia dan daycare, jadi masyarakat masih membutuhkan banyak informasi tentang daycare. Yang ketiga, kerugian pada awal usaha. Kerugian ini dapat terjadi jika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dan dapat terjadi juga karena daycare ini masih baru, jadi masyarakat belum banyak mengetahui. Terus sumber daya manusia. Daycare membutuhkan sumber daya manusia, salah satunya itu okupasi terapi. Tetapi jumlah okupasi masih terhitung sangat sedikit. Selanjutnya ada peluang. Peluang pada daycare dapat menyerap banyak konsumen dikarenakan populasi lansia yang cukup tinggi di masyarakat. Kemudian ada jasa antar jemput. Karena kebanyakan lansia pada umumnya memiliki anggota keluarga yang sibuk sehingga tidak dapat mengantarkan mereka langsung ke daycare. Yang terakhir, pelopor daycare geriatri di Indonesia itu masih sangat sedikit sehingga belum terdapat banyak kompetitor di bidang yang sama. Selanjutnya untuk finansialnya, jadi untuk mendirikan daycare ini kita membutuhkan modal awal sekitar
2.755.680.000 dengan pemasukan dari investor sebesar 2.800.000.000 dan donatur sebesar 19 juta. Setelah menjalankan daycare ini, diperkirakan keuntungan yang akan didapat Rp30.250.000 per bulannya dan Rp393 juta untuk tahun pertama. Selanjutnya ada desain pada logo Eldercare. Filosofinya terdapat gambar dua lansia yang sedang berjalan menggunakan tongkat dan gambar rumah dengan tanda hati di atasnya. Artinya, My Eldercare merupakan sebuah rumah yang menyediakan cinta dan kehangatan serta perlindungan bagi para lansia. Tagline I care, you care, dan we care berarti menunjukkan kepedulian kita semua kepada para lansia. Selanjutnya ada layout desain pada daycare. Ini merupakan desain dari aula dan ruang ibadah. Selanjutnya ada desain dari ruang terapi. Kemudian ada desain dari kamar tidur dan toilet. Lalu ada desain ruang makan dan lapangan. Lalu ada desain resepsionis dan lobi. Kemudian fasilitas selanjutnya yaitu ada taman dan tempat parkir. Kemudian menuju lantai 2, di sini ada desain kantor, desain ruang direktur, lalu ruang manajer dan toilet. Kemudian ada desain ID card para member My Eldercare. Ini salah satu identifikasi card-nya. Lalu desain seragam My Eldercare. Kurang lebih seperti ini desainnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.